Selamat siang rekan-rekan media. Siang ini saya bersama Pangdam Jaya Jayakarta akan melakukan press release terkait dengan penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas. Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB. Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari berbagai sumber, termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Terkait dengan hal tersebut, kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Sebelumnya warga menduga saat itu polisi tengah melakukan penggerebekan terhadap teroris. Apalagi sebelum kejadian warga melihat banyak polisi tengah berada di rest area tak jauh dari lokasi bentrokan. Warga baru tahu jika kejadian itu melibatkan pengikut Rizik Syihab melalui pemberitaan di media massa. Ada dua. Mobil itu dari arah mana ke mana? Dari arah ke Cikampek, Pak. Sampai dibuntuti atau gimana? Kenapa? Dibuntuti atau di mana? Ya kayaknya dibuntuti, soalnya sebelumnya udah ada polisi Di sini, di rest area. Iya. Di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah, ya, bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil, ya, kita pertanyakan. Kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui, ya sekarang ini, sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup, itu dulu poinnya. Maraknya penyebaran hoaks, misalnya kayak video-video penembakan yang dikait-kaitkan dengan peristiwa penembakan di tol, apakah Polri akan turun tangan, Pak? Oh ya, Makasih, Pak. jadi dari Barreskrim Polri sudah memberikan arahan kepada Polda jajaran untuk seluruh berita hoaks yang tidak benar di Polda-Polda dan Mabes Polri akan kita proses semuanya, ya, kita proses semuanya. Sudah dari Barreskrim Polri, dari Cybercrime dan Polda-Polda sudah kita instruksikan untuk mencari kalau ada hoaks kita proses.
ya kita proses untuk kasus-kasus yang selama ini ada, gitu. Biar tidak membuat masyarakat ketakutan, ya. Biar informasi itu sendiri pun juga tidak salah. Laskar FPI ditembak di dalam mobil. Munarman, berarti tidak terjadi tembak-menembak. Pihak Bareskrim Polri telah melakukan rekonstruksi kasus penembakan 6 Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek KM 50. Ada 4 tempat kejadian perkara atau TKP yang didatangi petugas untuk rekonstruksi dari pukul 00.35 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 subuh dini hari. Juru bicara FPI Munarman mengatakan hasil rekonstruksi ternyata semakin menunjukkan banyak keanehan dalam kasus ini. Salah satunya, menurut Munarman adalah keempat tersangka masih hidup saat dibekuk oleh polisi. Berarti tidak terjadi tembak-menembak, ujar Munarman di Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan pada Senin hari ini. Keanehan selanjutnya menurut Munarman, saat polisi memasukkan 4 anggota FPI itu ke dalam satu mobil yang hanya diisi 2 orang penyidik. Lalu, dalam perjalanan keempat anggota FPI itu disebut berusaha menyerang polisi dan merebut senjata api mereka. Menurut Munarman, hal itu ganjil karena polisi sempat menyebut mereka punya senjata api dari 2 anggota FPI lain yang sudah tewas tertembak. Sehingga, aksi perebutan senjata di dalam mobil dan berujung penembakan itu tak masuk akal. Ini makin aneh dan dihabisi 4-empatnya di dalam mobil. Dan ini makin jelas mereka itu dituduh pasal 170 KUHP tentang melawan petugas, ujar Munarman. Sebelumnya Bareskrim Mabes Polri melakukan rekonstruksi di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada Senin dini hari. Rekonstruksi yang berjalan sekitar 4 jam itu memeragakan 58 adegan. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi menyebut anggota Laskar FPI menembak sebanyak 3 kali ke arah mobil polisi. Dari dalam mobil, 2 orang menembak 3 kali. Secara bersamaan, petugas dari mobil membalas menembak ke arah Chevrolet abu-abu milik pelaku. Kata seorang petugas saat rekonstruksi di tempat kejadian Senin dini hari 14 Desember 2020. Tembak-menembak itu bermula dari kejar-kejaran antara polisi dengan sejumlah mobil yang ditumpangi keluarga Rizik Syihab dan pengawalnya di Tol Cikampek. Dari 10 rombongan mobil Rizik, 2 mobil diantaranya memisahkan diri dan melaju ke arah Jalan Internasional Karawang Barat. 2 mobil jenis Avanza berkelir silver dan Chevrolet Spin berkelir abu-abu ini yang kemudian dikejar 1 mobil polisi. Di jalan dekat Bundaran Novotel, mobil Avanza yang ditumpangi Laskar FPI memepet mobil Avanza polisi ke tepi jalan, lalu melarikan diri ke arah tol. Sementara, mobil Spin berisi 6 anggota Laskar FPI berhenti. 4 anggota disebut keluar memegang senjata tajam. 2 anggota memukul bagian depan mobil polisi. Seorang anggota polisi keluar mobil lalu mengeluarkan tembakan peringatan sambil berteriak, "Polisi, jangan bergerak." Setelah itu 4 anggota Laskar yang memegang senjata tajam masuk kembali ke mobil. 2 anggota kemudian keluar mobil dan menembak ke arah mobil polisi sebanyak 3 kali. Kemudian, mereka melarikan diri ke arah jembatan Badawi. Di sana, kembali terjadi aksi tembak-menembak. Komnas HAM temui titik terang penembakan Laskar FPI. Beda dengan rekonstruksi polisi? Diketahui polisi sudah melakukan rekonstruksi atas penembakan yang mengakhiri nyawa 6 Laskar FPI. Namun di sisi lain, Komnas HAM juga melakukan penelusuran tersendiri terhadap kejadian tersebut dan kekinian mengklaim sudah mendapatkan titik terang. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam yang menyebut pihaknya sudah melakukan pendalaman di TKP Tol Jakarta Cikampek KM 50. Puzzle terangnya peristiwa tersebut sudah semakin detail kami dapatkan, kata Anam. Lantas, apakah hasil pendalaman ini berbeda dengan yang direkonstruksikan polisi? Pihak Anam sendiri enggan memberikan keterangan detail lantaran saat ini juga masih terus melakukan konsolidasi hasil dari penyelidikan dengan berbagai sumber. Dan sedianya pada Senin hari ini Komnas HAM akan melakukan klarifikasi kepada Polda Metro Jaya dan Jasa Marga demi memastikan objektivitas hasil penelusuran. Komnas HAM sedianya memanggil Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran dan Direktur Utama PT Jasa Marga. Anam juga enggan menanggapi hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh polisi pada Minggu malam sampai Senin dini hari. Pasalnya, Anam dan Komnas HAM memang diundang dalam rekonstruksi itu tetapi tidak ikut. Sementara itu, hasil rekonstruksi oleh pihak kepolisian mengungkap fakta bahwa ke-6 Laskar itu meninggal di tempat yang berbeda.
2 laskar ditemukan tewas tertembak di KM 50 setelah terjadi baku tembak. Sedangkan 4 lainnya meninggal ketika melawan petugas saat di dalam mobil polisi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mengatakan, seluruh pihak harus turut mengawasi jalannya proses hukum atas perkara bentrokan polisi versus Laskar FPI yang mengakibatkan 6 orang tewas di tol Jakarta Cikampek KM 50. Pengawasan juga harus dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, tetapi ia meminta agar lembaga yang turut terlibat misalnya Komnas HAM agar tidak sampai mengganggu jalannya proses penyelidikan yang lebih dulu dilakukan oleh kepolisian. Ia meminta pihak lain termasuk Komnas HAM untuk tidak melangkahi proses penyelidikan oleh kepolisian. Sebaliknya, semua pihak harus menghormati hasil resmi yang dikeluarkan oleh polisi. Sementara itu, Komnas HAM bakal mengambil keterangan dari pihak Jasa Marga dan Polda Metro Jaya terkait insiden penembakan yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI. Sementara itu, Komnas HAM bakal mengambil keterangan dari pihak Jasa Marga dan Polda Metro Jaya terkait insiden penembakan yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek KM 50, dan rencananya kedua belah pihak akan dipanggil pada hari ini Senin 14 Desember 2020. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Komisioner Komnas HAM M. Khairul Anam. Ia sekaligus mengkonfirmasi bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang akan datang.